eh, Angkatan 12, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Hari ini kita pembelajaran di main room bersama Ibu Fatma untuk melanjutkan agenda 3, yaitu kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik Bapak Ibu, mungkin Bu Fatma bisa langsung memberikan materinya kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Wildan. Sudah ini nggih. Ini kita asin satu nggih Bapak Ibu Mas Mbak. Saya lupa ininya. Asin kronos 1 ya? Lari juga peserta. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu, para admin ya, para panitia yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu Mas Mbak peserta latsar yang saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dilimpahi rahmat hidayah dan juga kesehatan sehingga kita dapat menyelesaikan kegiatan hari ini dengan lancar dan sehat-sehat semua nggih. Kemudian salam serta salat kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mas Mbak sekalian, hari ini kita di jadwal itu sinkronus. Kita asinkronus 2 nggih. Asinkronus 2. Oke. Asinkronus 2 ini berarti kita nanti akan membahas kaitannya dengan LK4 dan LK5. LK1, 2, 3 sudah semua? Sudah di-upload? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Nah, sekarang kita membahas LK4 dan LK5. Oke. LK4 kemarin terkait dengan Learning Journal 2, di mana isi dari Learning Journal itu adalah kegiatan asinkronus 1. Ya, asinkronus 1 kemarin hari ke-11, hari Jumat kemarin. Ya. Nah, apa yang kita lakukan, apa saja yang sudah kita diskusikan, itu penjenengan tampilkan di sana. Kemudian yang LK5 itu terkait dengan keseluruhan ya, keseluruhan tugas dari materi ya, agenda 3 ya, kaitannya dengan manajemen ASN dan juga smart ASN. Itu nggih. Oke. Ketua kelasnya siapa kemarin? Lupa saya. Sudah, Bu. Mas Huda, oh iya. Nur Huda. Mas Nur Huda sama Nur Huda ya. Mas Nur Huda. Mas Nur Huda. Oh iya, Mas Nur Huda. Mas Nur Huda, mana Mas Nur Huda? Monggo silahkan kita langsung saja untuk berdiskusi. Ya, mudah-mudahan nanti bisa Bapak Ibu Mas Mbak bisa diskusi semua, ya mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau tidak nanti mewakili beberapa kaitannya dengan tugas-tugas ya di asinkronus 2 ini. Nah, karena ini hanya 2 agenda, maka dan individu ya, tugas individu semua. 2 LK maksud saya. Ngomongnya wis kleru-kleru ya. 2 LK dan tugas individu semua. Jadi ini memang masing-masing penjenengan nanti
2 LK, 2 LK. Harapannya sudah selesai, ya, sudah selesai semua. Karena kalau tidak berarti panjenengan tidak bisa untuk diskusi, tidak punya waktu untuk diskusi, panjenengan langsung upload saja nanti, ya. Nanti maksimal jam 21. Oke, monggo bisa dimulai, Mas Nur Huda bisa atau monggo silakan Bapak Ibu Mas Mbak yang ditunjuk ya untuk memulai diskusi, bisa paparan di sini. Monggo LK 4 dulu, baru nanti LK 5. Boleh berurutan biar enggak panjenengan juga fokus juga nggih. Kalau nanti sudah ganti itu nanti mungkin terpecah lagi fokusnya. Jadi kalau bisa berurutan LK, langsung LK 4 dan LK 5. Kemudian panjenengan bisa mempersiapkan nggih. Jadi nanti begitu temannya yang paparan itu sudah selesai, panjenengan di belakangnya berikutnya langsung ya. Jadi tidak lama, bisa cepat ya. Monggo, silakan. Yuk. Mana Mas Nur Hudanya enggak? Kadosnya izin Bu, terus yang perjalanan. Hah? Perjalanan. Join Zoom. Oke. Oh, tindak puskesmas Bu. Oh. Kurang sehat mungkin. Nah, ini Bapak Ibu jaga ya kesehatannya. Rangkaiannya masih panjang ya kan. Oke, monggo bisa diwakili Mas Huda aja. Tunjuk temannya atau gimana teknisnya. Monggo silakan. Monggo menawi ada yang sudah siap untuk menampilkan dari kelompok lain, kelompok 4 mungkin. Kelompok 4 ketuanya sinten nggih? Pak Teguh. Pak. Bu Resti. Nggih. Bisa mulai nampil ke? Nggih, boleh yang tugas video dulu nggih saya coba tampilkan. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Religi yang dirahmati Allah. Perkenalkan, saya Restiana Ruli Pangestuti, pengawas jaminan produk halal pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. Saat ini, saya merupakan peserta latihan dasar CPNS tahun 2025, Angkatan 12, Kelompok 4. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi pengalaman pembelajaran sinkronus agenda 3 yang bertema kedudukan dan peran PNS dalam mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembelajaran kali ini dipandu oleh Ibu Fatma Widyastuti. Kami diminta untuk mempresentasikan 1 tugas kelompok dan 2 tugas individu yang telah disiapkan sebelumnya.
Untuk tugas kelompok, kami presentasi tentang identifikasi dan deskripsi isu implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Sedangkan dua tugas individu yaitu yang pertama, video learning journal Sinkronus Agenda 3, dan yang kedua, video tentang aku, instansiku, dan rencana kontribusi dalam mewujudkan smart governance. Untuk tugas kelompok, kami memaparkan hasil diskusi terkait identifikasi dan deskripsi isu implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Dari presentasi ini, saya memperoleh banyak wawasan baru mengenai isu-isu aktual yang terjadi di instansi kita, sekaligus menyadari bahwa selalu ada solusi yang dapat diupayakan sepanjang ada kemauan untuk berubah. Untuk presentasi tugas individu, saya mendapatkan kesempatan pertama untuk memaparkan. Sebagai pengawas jaminan produk halal, saya berkomitmen untuk mendukung smart governance melalui 3 langkah utama. Yang pertama, mengembangkan konten edukatif berbasis digital untuk meningkatkan literasi sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku UMKM. Kedua, menyusun panduan layanan sertifikasi halal dalam format digital interaktif yang mudah diakses kapanpun dan oleh siapapun. Ketiga, membangun kolaborasi lintas sektor berbasis teknologi untuk mempercepat proses pengawasan dan pembinaan pelaku usaha. Dari presentasi ini, saya menerima berbagai masukan, termasuk terkait teknis video seperti backsound yang kurang terdengar jelas. Saya juga memperoleh wawasan baru setelah menyimak paparan teman-teman sekelompok yang memperlihatkan betapa luasnya kontribusi yang dapat kita berikan sesuai peran dan instansi masing-masing. Saya percaya, meski waktu terus berjalan, semangat dan cita-cita yang kita tanam di awal pengabdian sebagai CPNS akan selalu menjadi kompas dalam perjalanan karir kita di masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Mbak Resti. Untuk yang LK5 mohon maaf Bu, belum selesai, masih on proses. Mungkin bisa yang lain dulu bagaimana Bu? Oh, enggak apa-apa. Iya, untuk Silakan. kelompok lain monggo. Monggo. Di belakang Mbak Resti. Mau LK berapa? Bu, ngapunten LK2 atau LK4 ya, Bu? LK4 ya? LK4 dan LK5 hari Iya. ini. Ya, berarti yang journaling ya? Ya, learning journal sama yang itu. Yang keseluruhan ya, yang isu core isu ya. Oke. Silakan monggo siapa di belakang Mbak Resti? Oh, izin Bu, Ye. saya akan Ye. Monggo Mas mempresentkan tapi Labib. bukan punya saya, punya anggota tim Bu. Hah? Punya anggota tim Boleh. saya tadi minta Oh dipresentasikan. iya, mau silakan. Iya. Kita pilih yang paling bagus Bu. Sebentar. Punya Mas Ikhwanus Sofa ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Ikhwanus Sofa. Saya adalah penyuluh agama ahli pertama dari KUA Kapanewon Melipar, Kabupaten Gunung Kidul. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2025, periode 2, angkatan 12, kelompok 2. Di video kali ini, saya akan membagikan pengalaman saya yang berkaitan dengan mengikuti rangkaian demi rangkaian yang ada pada Latsar CPNS Anak tahun 2025. Dan pada kali ini, saya akan membagikan pengalaman saya terkait dengan mengikuti agenda ketiga, yaitu agenda yang berkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Video ini adalah tugas dari Widya Iswara yang telah disampaikan di hari sebelumnya, yaitu tentang pembuatan video terkait dengan pembelajaran pada agenda ketiga ini. Untuk pembelajaran pada hari ini,
kami mempresentasikan tugas-tugas yang sebelumnya telah diberikan oleh media suara tercinta kami, yaitu adalah Bu Fatma Widiawati. Terima kasih Bu atas tugas-tugasnya. Alhamdulillah kami selesaikan tepat pada waktunya, dan pada hari ini kami mempresentasikannya via Zoom dengan didampingi oleh Bu Fatma. Untuk pertama, karena di sini tugasnya itu ada 2 tugas, yaitu tugas individu dan tugas kelompok. Tugas individu ini adalah membuat video seperti ini, kemudian di-upload di sosial media, kemudian linknya diberikan kepada Ibu Fatma dengan di-upload di BLC. Nah, pada kegiatan hari ini, kami mempresentasikan video yang telah kami buat, karena kelompok kami berjumlah 10 orang, jadi video yang ditampilkan dan dipresentasikan itu ada 10 video. Kemudian setelah itu, kami juga mempresentasikan sebuah tugas kelompok, yaitu tugas terkait dengan analisis isu yang berkaitan dengan Smart ASN dan juga manajemen ASN. Karena saya mendapatkan kelompok B, saya mendapatkan pembahasan tentang Smart ASN. Setelah selesai kami mempresentasikan tugas kelompok kami, saya mendapatkan sebuah substansi dari penayangan video dan juga dilanjutkan dengan presentasi tugas kelompok, yaitu bagaimana penerapan manajemen ASN itu sendiri terhadap isu yang telah kami angkat, dan juga apa korelasinya antara isu yang kami angkat dengan pembelajaran yang pada saat ini kami lakukan, yaitu Smart ASN dan manajemen ASN. Setelah itu semua kami ketahui, kami merasa bahwasanya penerapan ini sangatlah penting untuk kami terapkan di setiap lini pekerjaan yang nantinya akan kami lakukan, karena kedua materi ini memiliki impact yang sangat-sangat luar biasa terhadap bagaimana pekerjaan kami nantinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mas Ihwan, LK5-nya? Iya, Bu. Sekalian. LK5-nya? Sebentar, Bu, izin share Ya, ya. dulu, Bu. Nanti aku dibancai loh, Mas. Kamu ganti namaku. Fatma Widiawati loh. Ya, bancaan sego kuning apa jeneng abang putih. Izin share ya, Bu. Ya. Bu, ini kelihatan nggak, Bu? Kelihatan tapi nggak terbaca. Nggak terbaca ya, sebentar, Bu. Karena memang disuruhnya ini fontnya 11 kan, Bu. Jadi Ya. sudah terbaca, Bu. Udah. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Bu Fatma yang telah memberikan waktunya. Ini adalah tugas LK5 saya, Bu, terkait identifikasi dan juga korelasi terhadap manajemen ASN. Ini langsung ke matriksnya atau gimana ya, Bu? Ya dari awal loh. Oh, dari aja. awal. Mm-mm. Nah, terkait identifikasi pada Judulnya kali mana, Mas? ini, Judul, kenapa, Bu? Judul. Nah, Judul. itu. Ya dari atas loh. Nah. Oh iya. Ya, Nah, Bu, aku nggak masukin judul spesifik terkait apa namanya isu yang aku pilih, Bu. Nggak apa-apa lah. Tapi terkait isunya tapi sendiri. di template-nya ada toh? Di template apa, Bu? LK5 itu kan ada template-nya. Iya, ini template LK5-nya, Bu. Kan Yang ada tabel, Mas Sofa. isu Yang tabel, Mas gitu Sofa. kan? Yang tabel bawah itu loh. Kalau untuk template LK5-nya ini, Bu. Nah, itu. Oh ya. Iya. Ya wes. Iya. Jabatan saya sebagai penyuluh agama ahli pertama yang ditugaskan di unit kerja KUA Ngelipar, Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Nah, tupoksi yang sesuai dengan RA-nya itu yaitu melakukan pembinaan atau penyuluhan tentang
agama dan pembangunan. Untuk identifikasi isu, karena ini diambil dari USG, jadi untuk yang pertama itu adalah Putus-putus Mas Ikhwan. optimalnya penggunaan Apa aplikasi aku yang CapCut dan putus-putus? Canva. Kenapa, Bu? Kena putus-putus tadi apa saya yang nggak stabil ya? Iya, rada putus sedikit, Bu. Oh ya. Halo, Mas Sofa. Masih putus-putus, Bu? Nah, aman, Oke, aman, ya. aman. Yang kedua yaitu terkait rendahnya keinginan anak usia remaja di daerah Ngelipar untuk mempelajari nilai-nilai keagamaan. Dan yang ketiga yaitu belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang satu isu yang menjadi sebuah core issue, alat bantu dari kepenyuluhan di kantor urusan agama Kapanewon Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul. Penyebab isunya dilihat dari kerangka fishbone-nya, yaitu dari diagram fishbone menunjukkan bahwasannya intinya adalah dari kurangnya pelatihan dasar, Bu. Sehingga gagasan pemecahan isu yang dihasilkan yaitu adalah pelatihan dasar Canva dan CapCut dengan judul Penyuluh Melek Digital, Bu. Untuk kegiatannya sendiri itu yang pertama ada yang pertama itu adalah mendata peserta kegiatan, yang kedua menentukan tempat kegiatan, yang ketiga mendata kebutuhan kegiatan, yang keempat materi kegiatan. Output dari kegiatan tersebut adalah yang pertama dokumen rancangan kegiatan, yang kedua jadwal dan timeline pelaksanaan kegiatan, yang ketiga rencana anggaran biaya kegiatan, yang keempat daftar kebutuhan dan sumber daya kegiatan, yang kelima adalah indikator keberhasilan kegiatan. Kemudian keterkaitannya dengan nilai core value ASN, menyusun jadwal yang fleksibel agar peserta dapat mengikuti kegiatan dengan nyaman. Yang kedua ada akuntabel, yaitu menyusun rencana kegiatan beserta anggaran secara transparan dan dapat ditanggungjawabkan. Tiga ada kompeten merancang dampak positif jangka panjang. Itu dengan ASN yaitu perencanaan pelatihan, memastikan agar peserta mampu melaksanakan tugas pelayanan publik berbasis teknologi dalam kaitannya itu perencanaan kebutuhan. Kemudian pendataan ASN-nya sendiri yaitu ada digital culture dan digital safety. Untuk digital culture-nya sendiri yaitu adalah perencanaan pelatihan mengajarkan budaya kerja digital seperti kolaborasi daring, transparansi dan pemanfaatan teknologi untuk pelayanan masyarakat. Kemudian yang kedua terkaitan dengan digital safety yaitu mendapatkan kepastian susunan rancangan kegiatan. Ini untuk kontribusi visi dan misi organisasinya juga, Bu.
Sudah mute. Oke, sebutkan sekalian, Mas. Ke mute kebetulan Bu. Hmm? Sudah tak buka, Di memang di kegiatan sini kurang saat tadi stabil. yaitu terwujudnya oh Yuk, iya lanjut aja, Bu. lanjut. Ya, yaitu terwujudnya Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dinamis, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan dan merata. Kemudian misi yang keempat yaitu meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan utuh. Kelima yaitu dan keenam yaitu memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam kurung good governance. Kemudian untuk yang kedua yaitu berkonsultasi kegiatan persetujuan dan tes tes tes. Terus, lanjut. Kemudian Jadi lanjut. kemudian yang kedua yaitu output atau hasil dari kegiatan tersebut yaitu yang pertama hasil pembahasan atau notulensi, yang kedua adalah persetujuan dari mentor atau atasan mengenai program kegiatan aktualisasi, yang ketiga foto kegiatan konsultasi. Dan kaitannya dengan nilai-nilai berakhlak yaitu yang pertama adalah kolaboratif dengan mengedepankan komunikasi dan kerjasama antara individu dan tim dalam mencari solusi secara bersama-sama. Yang kedua adalah adaptif, yaitu masukan yang didapat dari atasan diterapkan ke dalam rangkaian kegiatan. Kemudian yang ketiga itu adalah harmonis, yaitu menerima segala masukan dan saran dari atasan. Kemudian kaitannya dengan manajemen ASN, yaitu adalah yang pertama terkait dengan perencanaan kebutuhan, yaitu mengkonsultasikan kegiatan yang telah dirancang. Yang kedua terkait dengan kode etik, meminta persetujuan atasan. Kemudian untuk Smart ASN-nya sendiri, yaitu digital culture, dengan berkonsultasi baik secara daring maupun luring dengan atasan. Kemudian digital safety, mendapatkan dukungan dari atasan. Kemudian untuk kaitannya terhadap visi organisasi sama dengan yang sebelumnya pada kegiatan 1, kurang lebihnya masih berkaitan dengan visi organisasi, kemudian masih sama poinnya juga terhadap misi organisasi, yaitu misi organisasi yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Kemudian yang ketiga ada kegiatan workshop pelatihan dasar Canva dan CapCut. Kegiatannya itu meliputi yang pertama adalah seminar pentingnya literasi digital dan peran penyuluh di era digital. Yang kedua adalah pelatihan manajemen akun Instagram. Yang ketiga adalah pelatihan personal branding. Kemudian output dari kegiatan tersebut yaitu yang pertama adalah screenshot dari hasil akun sosial media yang dibuat oleh peserta. Kemudian yang kedua, foto kegiatan workshop itu sendiri. Kaitannya dengan nilai-nilai berakhlak, yang pertama yaitu adalah berorientasi pelayanan,
yaitu penyuluh mampu memberikan pelayanan dakwah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat digital. Kemudian dari sisi akuntabel, yaitu mengelola akun resmi dengan transparan, menggunakan identitas lembaga secara benar. Kemudian yang ketiga yaitu kompeten, menguasai keterampilan teknologi dasar yang mendukung tugas penyuluhan. Yang keempat, harmonis, belajar bersama dengan semangat saling mendukung tanpa saling merendahkan. Yang kelima ada adaptif, yaitu menyesuaikan metode dakwah agar relevan di era digital. Yang keenam, saling kolaboratif, saling membantu antar peserta untuk belajar teknologi baru. Kemudian, untuk kaitannya dengan manajemen ASN sendiri, yang pertama adalah pengelolaan kinerja, yaitu mendukung efisiensi kerja dan pelayanan publik yang berbasis teknologi. Kemudian yang kedua terkait dengan pengembangan kompetensi, yaitu menjadi dasar peningkatan kompetensi ASN agar selaras dengan transformasi digital pemerintah. Yang ketiga yaitu penguatan budaya kerja dan citra institusi dengan membentuk budaya kerja yang efisien lewat literasi digital. Kemudian terkait dengan smart ASN sendiri yaitu digital skill tentunya yaitu menguasai untuk produktivitas kerja. Kemudian yang kedua adalah digital culture, membiasakan penggunaan platform resmi untuk kerja dan dakwah. Kemudian yang ketiga adalah digital safety, belajar terkait dengan keamanan akun. Yang keempat yaitu digital etik, menetapkan etika penggunaan akun resmi agar tidak disalahgunakan. Kemudian kaitannya dengan visi dan misi organisasi masih sama dengan kegiatan sebelumnya. Untuk kegiatan keempat, yaitu adalah produksi konten dakwah digital. Nah, pada kegiatan ini rincian kegiatannya yaitu adalah workshop desain grafis dakwah dengan Canva. Kemudian yang kedua adalah pelatihan editing video sederhana dengan CapCut. Kemudian yang ketiga adalah workshop pelatihan copywriting dakwah. Untuk hasil dari kegiatan tersebut adalah yang pertama adalah foto kegiatan workshop. Kemudian yang kedua adalah hasil editing video peserta. Yang ketiga adalah hasil desain grafis dakwah peserta. Yang keempat adalah hasil skrip copywriting dakwah peserta. Kemudian untuk kaitannya dengan nilai-nilai berakhlak, yaitu yang pertama dengan berorientasi pelayanan, yaitu menyediakan konten dakwah kreatif agar lebih mudah dipahami masyarakat. Yang kedua, akuntabel, yaitu setiap konten memiliki sumber rujukan yang valid dan sesuai ajaran Islam. Yang ketiga yaitu kompeten, penyuluh terampil membuat media dakwah yang berkualitas. Yang keempat terkait dengan harmonis, yaitu materi dakwah dikemas dengan bahasa yang santun dan membangun persaudaraan. Yang kelima adalah adaptif, yaitu menggunakan tren media sosial atau short video dan sebagainya macamnya agar pesan dakwah diterima dengan mudah oleh generasi muda. Kemudian yang keenam adalah kolaboratif, yaitu peserta kegiatan bekerja sama dalam tim untuk produksi konten yang lebih baik. Terkaitannya dengan manajemen ASN sendiri, yaitu yang pertama terkait dengan pengembangan kompetensi, membekali penyuluh agar kreatif dan inovatif dalam menyampaikan pesan dakwah. Kemudian terkait dengan penguatan budaya kerja dan citra institusi, yaitu mendukung strategi komunikasi publik Kemenak berbasis digital. Kemudian terkait dengan smart ASN-nya yaitu dengan digital skill, yaitu menguasai pembuatan konten multimedia, baik grafis, video maupun audio. Kemudian yang kedua, dengan digital culture, yaitu membiasakan penyuluh menghasilkan konten yang berkualitas dan bermanfaat. Kemudian dengan digital safety, yaitu menggunakan sumber rujukan yang sahih agar terhindar dari pelanggaran hak cipta atau penyebaran hoaks. Kemudian dari digital ethics, yaitu mengemas dakwah dengan bahasa santun dan menghargai keberagaman audiens. Terkait dengan visi dan misi masih sama seperti poin-poin kegiatan sebelumnya. Dan untuk kegiatan yang kelima, yaitu adalah evaluasi dan monitoring. Pada rincian kegiatannya yaitu adalah yang pertama, kompetisi konten dakwah, kemudian peserta mengunggah semua karya, baik poster dan video yang sebelumnya telah dibuat. Kemudian yang ketiga adalah penilaian karya oleh atasan. Yang keempat adalah evaluasi program dan feedback dari peserta. Kemudian yang kelima adalah pengumuman juara dan penyerahan sertifikat.
Nah, terkait hasil output dari kegiatan tersebut meliputi notulensi evaluasi dan umpan balik. Yang kedua, screenshot pengunggahan karya atau poster dan video. Kemudian 3, lembar penilaian karya. Yang keempat adalah sertifikat kegiatan. Yang kelima adalah foto penyerahan sertifikat. Nah, keterkaitannya dengan nilai berakhlak yaitu yang pertama dengan berorientasi pelayanan, yaitu menghasilkan konten dakwah yang berkualitas tinggi untuk masyarakat. Yang kedua, akuntabel, penilaian dilakukan secara transparan dan adil karena atasan langsung yang menilai. Yang ketiga adalah kompeten, peserta kegiatan bisa termotivasi untuk terus meningkatkan keterampilan digital. Yang keempat, terkait dengan harmonis, yaitu kompetisi dilakukan secara sehat dan membangun rasa persaudaraan. Yang kelima, loyal, yaitu memperkuat komitmen peserta terhadap tugas dan perannya sebagai ASN, khususnya yaitu penyuluh agama. Kemudian yang keenam adalah kolaboratif, yaitu peserta belajar dari karya satu sama lain dan bekerja sama untuk meningkatkan kualitas konten dari masing-masing peserta. Kemudian untuk keterkaitannya dengan manajemen ASN, yaitu terkait dengan penghargaan dan pengakuan pastinya. Karena mendorong penyuluh untuk meningkatkan kualitas kinerja secara berkelanjutan melalui penilaian yang transparan. Kemudian yang kedua itu adalah penguatan budaya kerja dan citra institusi. Dari situ memotivasi inovasi dan kompetisi sehat di kalangan ASN. Kemudian keterkaitannya dengan pilar Smart ASN, yaitu adalah mengasah kemampuan teknis dengan standar kualitas tertentu, yaitu digital skill-nya. Kemudian untuk digital culture-nya, yaitu mendorong semangat berbagi dan menilai karya untuk perbaikan bersama. Kemudian untuk digital safety-nya, menjaga agar semua konten tetap sesuai dengan aturan, baik itu hak cipta maupun UU ITE. Kemudian yang keempat yaitu adalah terkait dengan digital etik. Kaitannya adalah menilai dan memberikan kritik secara santun dan membangun pada evaluasi dan monitoring. Mungkin itu Bu yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Oke. Terima kasih, ini luar biasa nih Mas Ikhwan ya. Nah, luar biasa. Hanya udah on the right track ini saya lihat kaitannya dengan sampai ke materi agenda 3 ya, kaitannya dengan manajemen ASN dan juga smart ASN-nya. Sip. Hanya yang di visi misi ya, ini mungkin ada beberapa mentor yang mungkin nanti kemungkinan ada yang nggak pakai dan lain sebagainya. Nanti itu kalau misalnya ada yang nggak pakai, misalnya nanti coach-nya atau pembimbingnya ya tinggal dihapus aja gitu ya. Tapi kalau saya nggak apa-apa sih itu dikaitkan sekalian karena kaitannya dengan visi misi di institusi penjenengan, di instansi penjenengan. Hanya di sini punya Mas Ikhwan itu misinya disesuaikan aja Mas. Misinya itu kira-kira kegiatan satu itu misi mana aja? Ada berapa misi sih? Misinya itu sebentar Bu. Ada 6 kalau nggak salah Bu. Nah, keenam-enamnya itu dipilih yang cocok dengan kegiatan 1, dengan kegiatan 2. Oh, kegiatan 1 itu misi yang cocok itu misi 1, 2, dan 3. Oh, kegiatan 2. Kegiatan 2 itu ternyata yang cocok misi 2 dan 3 saja. Oh, kegiatan 3 itu ternyata misinya yang cocok 4 aja. Gitu. Kegiatan 5, misi yang cocok 5 dan 6. Disesuaikan Mas, biar kesannya enggak, oh pokoknya barengan, wocono lah visi misi gitu. Iya Bu, ini kan kemarin juga belum sempat untuk coaching juga ya Bu ya, sama ini karena aku ngelihatnya di lembar tugas Ibu tuh kan diisi ketika coaching gitu kan Bu. Jadi mungkin aku baru masukinnya itu terkait gambaran secara umumnya aja gitu Bu. Maksud saya bilang ketika coaching. Enggak, maksudnya di lembar Misinya? kerjanya itu ditulisnya seperti itu Bu. Lah Oh, kalau ada mau dikumpulin kayaknya nulisnya sekarang. Kan ngumpulinnya sekarang, nunggu coaching ya kan.
Nanti Bu. coachnya kalau misalnya itu nggak dipakai kolom itu, kemarin masih ada diskusi nggih, kolom ketujuh itu pakai panda itu. Nanti kalau misalnya nggak dipakai ya tinggal dihapus. Tapi untuk sementara ini sekalian aja diisikan kan nggak apa-apa, nggak mempengaruhi apa-apa lah ya. Jadi kita biar tahu bahwa misi organisasi kita tuh sesuai dengan kegiatan yang mau kita laksanakan gitu loh. Jadi saya itu melaksanakan kegiatan itu ya sesuai dengan misi di instansi saya, gitu loh maksudku. Iya, Bu. Itu ya. Jadi nanti disesuaikan aja misinya, Mas. Jadi nanti keren banget tuh punya Mas Ikhwan itu. Udah lengkap dari awal. Siap, Jadi Ibu. tinggal misinya aja yang kalau visi memang hanya satu, nggak masalah. Misinya aja yang dicocokkan akan keren ya kan. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Tepuk tangan dulu untuk Mas Iwan, lengkap ya. Oke, di belakang Mas Iwan, monggo. Monggo, apa lagi? Ini sama-sama pesertanya namanya Wildan, sama-sama panitia namanya Mas Wildan. Ayo, apa lagi? Ini kesempatan kita loh ya untuk berdiskusi loh ya. Jadi nanti malam itu tinggal upload penjenengan. Monggo silakan. Ini pada ke belakang semua. Berapa Ibu, orang? saya mau Mbak Wikan. mempresentasikan. Tapi minta bantu Mbak Resti lagi buat Ya, enggak menampilkan. apa-apa. Baik, makasih Bu. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wikan Kurniawati dari kelompok 4, Angkatan 12, peserta Latsar CPNS tahun 2025. Pada hari ini, saya akan menceritakan pengalaman saya pada saat pembelajaran sinkronus bersama Ibu Fatma mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Ayo kita simak apa yang saya dapatkan hari ini. Hari ini saya bersama teman-teman dari kelompok 4 mempresentasikan hasil tugas ataupun hasil kerja yang telah kami lakukan. Ada 2 jenis tugas yang kami lakukan. Yang pertama tugas individu dan yang kedua adalah tugas kelompok. Tugas individu kami ditugaskan untuk membuat video learning journal mengenai pembelajaran kami pada hari pertama, dan video kedua yaitu kami membuat video mengenai aku dan instansiku. Sedangkan tugas kelompok yang kami kerjakan adalah mengenai analisis isu dari tema Smart ASN, kemudian dampak apabila isu tersebut terjadi, dan yang ketiga adalah bagaimana cara penyelesaian isu tersebut. Setelah mengerjakan beberapa tugas yang telah diberikan oleh Ibu Fatma, kami mempresentasikan tugas-tugas tersebut melalui media Zoom. Menurut saya pribadi banyak sekali informasi dan ilmu yang secara tidak langsung kami dapatkan melalui pengerjaan tugas ini. Yang pertama, kami dilatih untuk bagaimana bisa menyampaikan informasi kepada khalayak ramai dan agar informasi yang kami sampaikan itu dapat diterima dan tidak terjadi miskomunikasi. Kemudian yang kedua, kami juga dilatih untuk terbiasa menggunakan media digital sebagai media untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah kami dilatih bagaimana bisa peka terhadap isu-isu aktual yang terjadi di sekitar kami, bagaimana dampak yang terjadi apabila isu tersebut tidak diselesaikan dan bagaimana cara penyelesaian yang tepat. Tentunya sebagai calon pegawai negeri sipil, saya menyadari bahwa saya harus terus belajar dan terus mencari ilmu ataupun informasi di luar sana. Karena kita ketahui bersama bahwa saat ini zaman terus berkembang
Dan sebagai seorang CPNS, kami harus terus mengembangkan kompetensi yang kami miliki. Sekian dari saya. Terima kasih. Ye, makasih Mbak Wikan. Monggo LK Iya, Bu. 5. LK 5-nya, Bu. Ya, Ini LK 5-nya, Ibu. ya. Jadi ini LK 5 yang telah saya kerjakan, Bu. Jadi saya mengangkat isu yaitu kurangnya kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, kemudian ada 5 kegiatan, Bu, yang saya rencanakan. Kegiatan yang pertama yaitu melakukan kampanye digital tentang sekolahku. Nah, kemudian tahapan kegiatannya yang pertama selalu melakukan bimbingan dan diskusi kepada mentor, kemudian melakukan diskusi kepada guru kelas lain tentang kegiatan ini. Kemudian yang ketiga ada merancang skenario video yang akan digunakan untuk kampanye digital sekolahku bersih. Yang keempat mempersiapkan siswa ataupun orang yang berperan dalam video ini. Dan yang kelima ada mengambil ataupun take video mengenai kampanye digital sekolahku bersih. Tentunya output ataupun hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah bahwa tersedianya video-video kampanye mengenai sekolahku bersih yang nantinya akan tersebar ke warga sekolah dan orang tua atau masyarakat di sekitar. Nah, kemudian keterkaitan nilai core value ASN berakhlak, yang pertama adalah kompeten. Harapannya adalah dengan kegiatan ini, kami selaku guru dapat meningkatkan kompetensi kami dalam bidang digital. Kemudian kolaboratif juga karena nanti akan bekerja sama atau berkolaborasi dengan guru kelas lain dan dengan siswa yang berperan sebagai pemeran dalam kampanye digital ini tentunya akan terjadi kolaborasi. Dan yang ketiga adalah adaptif karena ini menggunakan akan disebarkan melalui media sosial, tentunya berharap bisa menyesuaikan perkembangan zaman, Bu. Nah, kalau keterkaitan substansi mata pelatihannya pada manajemen ASN ini berkaitan dengan kode etik, pengembangan talenta dan karir, serta pengembangan kompetensi. Kemudian kalau smart ASN-nya ini berkaitan dengan digital skill ataupun kemampuan digital yang bisa digunakan oleh seorang guru. Dan tentunya kontribusi visi dan misi organisasi yang sesuai dengan visi dan misi Min 4 Boyolali adalah kalau visinya terwujudnya lingkungan madrasah yang kondusif, inovatif, dan menyenangkan, dan misinya adalah melaksanakan pembiasaan siswa yang berakhlak mulia. Kemudian untuk kegiatan yang kedua yaitu melakukan kegiatan bersikelas dan sekolah secara rutin. Sama, Bu, tahap yang pertama adalah melakukan bimbingan dan koordinasi dengan mentor, kemudian berdiskusi dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, karena ini pastinya akan terjadwal seperti itu sebulan sekali, tentu bidang kurikulum haruslah bisa mengetahui gitu dan mengatur jadwal kegiatan tersebut. Kemudian yang ketiga menentukan hari yang tepat. Dan yang keempat, melakukan pelaksanaan kegiatan. Serta yang kelima adalah menyebarkan informasi kegiatan lagi dan lagi bahwa kegiatan yang telah dilakukan akan disebarkan lewat media sosial. Seperti itu. Nah, output ataupun hasilnya adalah terlaksananya kegiatan rutin yang insya Allah dilakukan warga sekolah untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Adapun nilai-nilai berakhlak yang bisa tersedia yaitu yang pertama berorientasi pelayanan, yang kemudian kedua ada harmonis, dan selanjutnya untuk berkaitan dengan manajemen ASN adalah sistem meritokrasi karena tidak adanya perbedaan baik seluruh siswa dan seluruh guru melaksanakan kegiatan ini. Dan yang kedua adalah tentang kode etik. Kemudian ini sesuai dengan visi sekolah, yaitu terwujudnya lingkungan madrasah yang kondusif, inovatif, dan menyenangkan. Serta kalau visinya juga masih terwujudnya sikap gotong royong, rasa hormat dan santun kepada orang tua dan guru, dan misinya adalah mengembangkan sikap disiplin dalam belajar dan bekerja.
Kemudian kegiatan ketiga yaitu melaksanakan pembelajaran tematik dengan praktik menjaga lingkungan. Jadi langkah pertama tetap melakukan bimbingan dengan mentor. Kemudian yang kedua, karena sebagai seorang guru saya harus membuat modul ajar pembelajaran tematik dengan praktik menjaga lingkungan. Kemudian yang ketiga melaksanakan pembelajaran dan yang keempat melakukan evaluasi. Nah, untuk melaksanakan pembelajarannya juga diselipkan dengan media pembelajaran digital yang berkaitan dengan tema menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian output atau hasilnya terwujudnya pembelajaran yang tidak hanya bersifat teori tetapi juga praktik dalam menjaga lingkungan. Nah, kemudian untuk nilai-nilai berakhlak yang apa ya, yang terdapat pada kegiatan ini yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, adaptif, dan akuntabel. Nah, kemudian nyambung ke manajemen ASN-nya itu yaitu berhubungan dengan kode etik, pengembangan talenta dan karir, serta pengembangan kompetensi. Dan smart ASN-nya adalah digital skill, yaitu kemampuan seorang guru bagaimana menyajikan pembelajaran menggunakan media pembelajaran digital. Visinya masih sama, terwujudnya pembelajaran yang berkarakter dan unggul sesuai dengan perkembangan iptek, dan misinya adalah melaksanakan pembiasaan siswa agar berakhlak mulia, yaitu menjaga lingkungan. Yang keempat, yaitu adalah kegiatan membawa bekal minim sampah menggunakan tumbler dan kotak bekal. Yang pertama adalah melakukan bimbingan dengan mentor. Kemudian yang kedua ada mengomunikasikan kepada wali murid bahwa pada hari tertentu dalam satu pekan wajib membawa bekal yang tidak menimbulkan sampah kemasan. Kemudian yang ketiga mendokumentasikan kegiatan tersebut. Dan yang keempat menyebarkan informasi kepada media sosial. Nah, kemudian yang keempat adalah output atau hasilnya yaitu terwujudnya kebiasaan siswa yang peduli terhadap lingkungan dengan mengurangi penggunaan konsumsi wadah sekali pakai. Kemudian nilai-nilai berakhlak yang terjadi yaitu kolaboratif karena pastinya akan bekerja sama dengan wali murid terkait program ini. Yang kedua adalah adaptif karena nanti akan pembiasaan ini disebarkan melalui media sosial. Kemudian yang selanjutnya adalah yang berhubungan dengan manajemen ASN, yaitu sistem meritokrasi dan kode etik. Jadi karena kegiatan membawa ini wajib dilakukan oleh seluruh siswa, jadi tidak membeda-bedakan. Kemudian yang kedua, bahwa kegiatan minim sampah ini juga berhubungan dengan nilai kolaboratif karena nanti akan bekerja sama dengan orang tua siswa. Nah, kemudian sesuai dengan kegiatan tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap visi unit kerja yaitu terwujudnya lingkungan madrasah yang kondusif, inovatif, dan menyenangkan, dan terwujudnya juga sikap gotong royong, rasa hormat, dan santun kepada orang tua dan guru, serta misinya adalah menjalin keakraban dengan orang tua dan masyarakat. Dan terakhir adalah membuat poster lingkungan melalui media Canva. Nah, kalau ini saya yang pertama adalah melakukan bimbingan kepada mentor, kemudian yang kedua adalah merancang tema poster yang menarik, kemudian yang ketiga membuat poster tentang peduli lingkungan sekolah di Canva yang akan dilakukan oleh saya sebagai seorang guru, kemudian mencetak poster tersebut dan menempelkan poster di lingkungan sekolah. Nah, jadi output atau hasilnya adalah tersedianya media informatif tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Adapun nilai-nilai berakhlak yang sesuai dengan kegiatan ini, yang pertama adalah kompeten, karena dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kompetensi guru. Dalam hal ini saya dalam penggunaan teknologi dalam pengembangan teknologi. Kemudian yang adaptif karena penggunaan pengerjaan poster ini melalui Canva sehingga dilakukan secara digital. Kemudian yang selanjutnya adalah akuntabel. Karena harapannya poster yang saya buat ini dapat digunakan untuk kebutuhan sekolah. Nah, adapun nilai-nilai manajemen ASN yang sesuai dengan kegiatan ini yaitu kode etik, dapat mengembangkan talenta dan karir serta mengembangkan kompetensi seorang guru, serta smart ASN-nya adalah kemampuan seorang guru untuk membuat poster melalui media Canva. Dan visi yang sesuai dengan kegiatan ini yaitu adalah
terwujudnya lingkungan madrasah yang kondusif, inovatif, dan menyenangkan, serta misinya adalah melaksanakan pembiasaan siswa berakhlak mulia melalui poster ataupun infografis yang ditempelkan sehingga mengingatkan siswa untuk melakukan atau menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, seperti itu Ibu Fatma, sekian dari saya. Terima kasih. Nggih, Mbak Wikan nggih. Belum di komen, ditutup. Belum tak komenin, belum ditutup. Ya. Itu tadi manajemen ASN-nya sudah tertentu nggih? Tidak sama Sudah ada, Bu. Misinya juga sudah tertentu nggih? Udah, misinya sudah saya tulis, Bu, cuma enggak saya bacakan semuanya tadi, Bu. Enggak apa-apa, yang penting sudah beberapa nggih. Jadi nanti tahu kalau penjenengan ditanya misalnya penguji dan lain sebagainya, nah itu ini loh kegiatan satu tuh sesuai dengan misi organisasi gitu, sesuai dengan misi instansi. Kegiatan 3 yang saya lakukan itu juga sesuai dengan misi instansi gitu kan. Jadi ada kaitannya, kita itu melakukan kegiatan itu ada kaitannya semua gitu. Maksudnya itu ya. Oke. Terima kasih Mbak Wikan. Luar biasa. Oke, Bu, terima kasih Bu Fatma, terima kasih Mbak Resti. Oke, monggo yang lain. Monggo di belakang Mbak Wikan ini baru 3. Monggo siapa lagi? Monggo, Mas siapa lagi? Mas Wildan. Apa Mbak Farida, Farda, Mbak Imas, Mbak Anis, Mas Arif, wakil loh, Mas Syarif, Mbak Nurul, ayo siapa lagi? Ini semua izin ke belakang. 9 orang. Ayo monggo silakan. Izin share, Bu. Monggo Mas Arif. Baik. Ini LK5 saya. Langsung ke matrik saya, Bu. Iya, langsung matriknya aja. Kalau yang atas-atasnya kan saya kira sama, nggih. Sudah dari agenda 1 dan 2. Isu yang saya ambil adalah kurangnya sosialisasi akses informasi bimbingan perkawinan untuk calon pengantin di KUA Kecamatan Kersana. Kegiatan yang saya ambil yang akan dilakukan adalah memberikan kemudahan akses informasi pada calon pengantin. Tahapannya membuat jadwal BINWIN atau bimbingan perkawinan dan materi bimbingan perkawinan menggunakan Microsoft Excel dan Microsoft Word. Yang kedua, kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu tokoh masyarakat, tempat calon pengantin bekerja untuk menyebarkan pentingnya BINWIN.
Output atau hasil yang diinginkan adalah tersedianya jadwal bimbingan pernikahan yang jelas dan mudah diakses oleh semua orang. Keterkaitan nilai-nilai berakhlak yang pertama berorientasi pelayanan, membantu calon pengantin untuk mengetahui kapan bimbingan perkawinan akan dilaksanakan. Yang kedua adalah kolaboratif, bekerja sama dengan pihak lain agar program bimbing dapat dilaksanakan. Manajemen ASN dan Smart ASN, yang pertama adalah perencanaan, membuat jadwal bimbingan perkawinan dan materi bimbingan. Kedua, bekerja sama dengan pihak ketiga atau mudin, tokoh masyarakat, tempat calon pengantin bekerja untuk menyebarkan bimbingan, itu masuknya ke pengembangan potensi. Selanjutnya, misi organisasi, membuat jadwal bimbing dan materi bimbing, itu menggunakan Excel dan Word, memberikan kontribusi terhadap visi KUA Kecamatan Kersana, yaitu mewujudkan masyarakat Kersana yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir batin. Juga misi KUA Kersana yaitu meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan pada masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk berbasis teknologi informasi, meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah. Sedangkan yang bekerja sama dengan pihak ketiga itu berkontribusi pada misi memaksimalkan kemitraan umat, koordinasi lintas sektoral, meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat. Kegiatan yang kedua yaitu melaksanakan bimbingan dengan cara lebih menarik, interaktif, menggunakan metode penyampaian yang variatif, misal video call, ceramah, diskusi. Kedua, menciptakan suasana yang santai dan menyenangkan, menggunakan komunikasi yang mudah dipahami. Outputnya adalah memudahkan calon pengantin menangkap materi bimbingan perkawinan. Adapun nilai berakhlak, yang pertama ada adaptif, menggunakan variasi dalam penyampaian materi. Yang kedua, harmonis, membantu calon pengantin agar dapat menerima materi dengan baik. Yang ketiga, kompeten, melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi. Nilai Smart ASN yang pertama adalah digital skill dan pengalaman kinerja. Itu dilihat dari menggunakan metode kreatif, menggunakan video call, ceramah, diskusi, dan sebagainya. Yang kedua adalah menciptakan suasana yang santai dan menyenangkan. Selanjutnya, pengembangan talenta menggunakan komunikasi yang mudah dipahami. Menggunakan metode penyampaian yang variatif, ini berkontribusi pada misi peningkatan kualitas pelayanan keagamaan pada masyarakat, meningkatkan kualitas layanan nikah, dan rujuk berbasis teknologi informasi, meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah. Yang kedua, menciptakan suasana yang santai, berkontribusi pada misi KUA yaitu meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan pada masyarakat. Menggunakan komunikasi itu berkontribusi pada misi KUA meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan pada masyarakat. Yang keempat, memanfaatkan media sosial untuk bersosialisasi, sosialisasi manfaat bimbingan perkawinan. Tahapannya adalah membuat konten yang berisi manfaat bimbingan perkawinan, misal foto bimbing, infografis, atau artikel pentingnya bimbing. Harapannya atau outputnya adalah memudahkan masyarakat untuk menyerap informasi mengenai bimbingan perkawinan. Nilai ASN berakhlak adaptif, memanfaatkan media teknologi untuk menjalankan tugas dengan maksimal. Smart ASN dan manajemen ASN-nya adalah membuat Smart ASN-nya digital culture, kemudian digital skill. Manajemen ASN-nya itu perencanaan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan visi misi membuat konten berisi manfaat bimbingan perkawinan itu berkontribusi pada misi meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk berbasis teknologi informasi. Kemudian meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah. Selanjutnya yang
5 adalah evaluasi dan umpan balik. Tahapannya adalah membuat Google Form yang berisi testimoni pelayanan di KUA Kersana perihal bimbingan perkawinan. Hasil yang ingin didapatkan adalah meningkatkan kembali kualitas pelayanan KUA Kersana, terutama perihal bimbingan perkawinan. Nilai ASN-nya adalah adaptif, memanfaatkan dan menjalankan tugas dengan maksimal. Smart ASN-nya yaitu digital culture, digital skill, dan manajemen ASN-nya yaitu perencanaan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan untuk visi misinya yaitu meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk berbasis teknologi informasi, meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah. Ya, ya. Ini jenengan template-nya nggak pakai yang di LK atau Mas? Itu kayaknya isunya itu sudah di atas ya. Di sini tinggal kegiatan, template-nya gitu. Template yang di LK itu loh. Enggak, Bu. Saya kira langsung di copy. Ayo, itu kan masalahnya isunya kan udah di atas gitu loh. Yang di apa matriknya atau di kotak-kotak di kolom-kolomnya itu kan hanya langsung kegiatan 1 itu kan? Iya, Bu. Oke, tapi ya nggak apa-apa lah nanti jenengan. Soalnya kalau nanti ada pertanyaan, misalnya jenengan copy ke penyusunan RA rancangan aktualisasi nanti sesuaikan template aja. Oh, siap, Bu. Oke. Terus ini misinya udah sendiri-sendiri ya atau masih gabung? Sudah ada yang gabung, ada yang sendiri-sendiri, Bu. Ya, oke, misi. Terus ini perencanaan, nggih. Siap. Nggih, nggak apa-apa gini. Yang penting nanti penjenengan untuk manajemen ASN, small ASN itu misalnya dijadikan koma ya belakangnya. Itu nanti penjenengan bisa menjelaskan. Ini yang digital skill yang mana, digital culture yang mana, yang manajemen ASN-nya ini gitu bisa menjelaskan nggih. Oke, siap, Bu. Nggih, terima kasih Mas. Nggih, Bu. Terima kasih. Mas Syarif Fudin. Ini LK4, LK5, LK4-nya? LK4-nya belum Bu. Belum bisa dibuka. Minta tolong aja temennya. Ya, Bu, nanti, Bu. Minta tolong Mbak Resti, nggak apa-apa coba. Belum, Mas Syarif? Belum, Bu. Oke. Monggo yang lainnya dulu boleh silahkan. Di belakang Mas Syarif.
Yuk, siapa ini? Mbak, Mas, siapa yang mau lagi? Izin Ibu. Ye, monggo Mbak Dian. Putri, Bu. Mbak Putri, lupa. Baik Ibu, Mbak baik. Putri. Terima kasih Ibu, izin mempresentasikan sedikit. Langsung LK5 atau LK4 juga Ibu? Boleh LK dua-duanya kalau bisa. Dua-duanya. Oh, baik Ibu. Kalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diani Fatmi Putri, peserta Latsar Angkatan 12 Kelompok 1. Kali ini saya akan menyampaikan learning journal saya terkait dengan materi diskusi manajemen ASN dan Smart ASN yang disampaikan oleh Ibu Ida Fitri Dianingrum, SPDI MA. Dalam sesi sinkronus yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom, Widya Iswara melakukan review materi terkait dengan manajemen ASN dan konsep Smart ASN. Materi ini menjelaskan bagaimana ASN perlu mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan, memahami regulasi birokrasi, dan memanfaatkan teknologi digital dengan baik. Salah satu poin penting adalah pemahaman terhadap nilai-nilai dasar ASN dan bagaimana ASN berperan dalam mewujudkan smart governance yang baik. Pembelajaran ini membuka wawasan saya tentang bagaimana ASN perlu bertransformasi menjadi lebih profesional, adaptif, dan inovatif. Dalam sesi sinkronos dilakukan presentasi mengenai isu Smart ASN. Setiap kelompok mendiskusikan isu utama yang menjadi penghambat terwujudnya ASN yang adaptif, digital, dan inovatif. Diskusi berlangsung dinamis, dimulai dari identifikasi isu, analisis akar masalah, hingga penyusunan solusi kreatif berbasis kondisi instansi masing-masing. Beberapa isu yang mengemuka antara lain rendahnya literasi digital, budaya kerja yang kaku, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi. Hasil diskusi dipresentasikan oleh perwakilan kelompok dan ditanggapi oleh fasilitator serta peserta lain. Proses ini membangun pemahaman bersama dan memperkuat komitmen mewujudkan Smart ASN. Pada sesi pembelajaran asinkronos, kami diminta mengidentifikasi dan menetapkan 5 core isu utama yang menjadi tantangan dalam birokrasi atau instansi kami masing-masing. Penetapan isu dilakukan melalui proses analisis sederhana, menggunakan referensi dari paparan-paparan sebelumnya serta hasil observasi dan pengalaman lapangan. Tujuannya adalah agar peserta mampu memahami masalah nyata di birokrasi dan mulai merumuskan langkah strategis atau ide solusi berbasis kreativitas sebagai ASN pembelajar. Dalam kegiatan Latsar ini saya mengalami sedikit tantangan, yaitu saya tetap menjalankan tugas di instansi sehingga harus membagi waktu antara mengikuti pembelajaran dan menyelesaikan pekerjaan harian. Untuk mengatasi hal tersebut, saya membuat jadwal harian yang terstruktur, menetapkan prioritas pekerjaan, serta berkoordinasi dengan atasan dan rekan kerja agar tidak mengganggu ritme Latsar. Saya juga memanfaatkan waktu malam atau dini hari untuk menyelesaikan tugas-tugas Latsar secara maksimal. Melalui pembelajaran ini, saya menyadari bahwa peran ASN tidak hanya sebagai pelaksana administrasi, tetapi sebagai agen perubahan dalam birokrasi.
Proses pembelajaran sinkronus dan asinkronus telah melatih saya untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan mengasah kreativitas dalam menyelesaikan masalah nyata. Saya berkomitmen untuk menjadi ASN yang terus belajar, berinovasi, dan berkontribusi dalam mewujudkan smart governance di instansi saya. Semoga pengalaman ini menjadi pondasi dalam langkah saya sebagai calon dosen sekaligus pelayan masyarakat yang profesional dan berintegritas. Sekian refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, izin share screen untuk LK5-nya, Ibu ya. Ye, agak Nggih, dibesarin baik. nih, Mbak. Oh, nggih, baik, Ibu. Nggih, untuk tugas 5 ini kita diberikan penugasan terkait dengan penetapan core isu dan gagasan kreatif, di mana untuk identifikasi isunya ini ada 3 isu. Yang pertama adalah rendahnya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengembangan diri. Yang kedua, minimnya peran alumni dalam kegiatan kampus dan pelacakan tracer study. Dan yang ketiga, digitalisasi pembelajaran belum optimal pada sebagian mata kuliah. Nah, untuk isu yang diangkat yaitu isu yang pertama Ibu, yaitu rendahnya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengembangan diri. Penyebab isunya ini adalah yang pertama kurangnya motivasi dan kesadaran pentingnya pengembangan diri, lalu kegiatan pengembangan diri belum dirancang secara interaktif dan partisipatif, serta belum adanya mentoring atau pembinaan berkelanjutan. Nah, untuk gagasan pemecahan isu, konsep judul yang saya ambil adalah pengembangan program kelas konseling terintegrasi untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas pengembangan diri di Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Nah, untuk kegiatannya ini ada 5 kegiatan. Untuk kegiatan yang pertama, melakukan sosialisasi program kelas konseling, di mana tahapan kegiatannya yaitu menyusun materi publikasi, itu nanti berupa infografis, poster digital, dan juga narasi promosi yang menarik, lalu melaksanakan kegiatan webinar pengenalan program kepada seluruh mahasiswa, serta menyebarkan informasi melalui media sosial dan grup komunikasi internal mahasiswa. Nah, untuk outputnya nanti tersedia dokumentasi sosialisasi kegiatan webinar, keterkaitan dengan core value ASN berakhlak. Yang pertama adalah nilai akuntabel. Nah, di sini tercermin dari tanggung jawab saya dalam menyampaikan informasi program secara transparan dan terbuka, serta nilai kompeten, di mana saya tunjukkan dengan menyusun materi sosialisasi yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan dikemas secara kreatif dan juga edukatif. Nah, untuk keterkaitan substansi mata pelatihan pada agenda 3, pada SMAT ASN ini terkait dengan digital skill, di mana saya menerapkan prinsip komunikasi publik yang akuntabel dan inklusif, serta memanfaatkan media digital dalam menyampaikan informasi dan juga manajemen ASN dalam perencanaan, menggambarkan kemampuan ASN dalam merancang kegiatan berbasis kebutuhan organisasi dan menyosialisasikannya secara terbuka dan sistematis. Nah, untuk kegiatan ini berkontribusi dalam mendukung visi FPK, yaitu Fakultas yang unggul dalam riset psikologi dan kesehatan berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan yang beradab, dan misi fakultas yang pertama khususnya yaitu dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan berakhlak karimah. Nah, untuk kegiatan yang kedua, ini melakukan pelatihan konselor sebaya untuk mendukung program konseling, di mana tahapan kegiatannya yaitu menyusun kriteria dan menyeleksi mahasiswa yang berpotensi menjadi konselor sebaya, menyelenggarakan pelatihan konseling dasar, serta melaksanakan proses evaluasi dan sertifikasi peserta pelatihan. Nah, untuk core value yang ada yaitu loyal dan juga kompeten. Nah, di sini terkait dengan SMART ASN yaitu digital skill dan juga digital culture. Di sini juga terkait dengan misi yang pertama yaitu menghasilkan lulusan yang profesional dan berakhlak karimah, dan juga mewujudkan tata kelola kelembagaan
Fakultas Psikologi dan Kesehatan yang profesional. Untuk kegiatan yang ketiga, yaitu melaksanakan kelas konseling secara terjadwal dan terstruktur, di mana ada 3 tahapan kegiatan. Yang pertama adalah menyusun jadwal pelaksanaan kelas konseling mingguan berdasarkan tema dan kebutuhan mahasiswa, lalu menyelenggarakan sesi konseling baik secara luring maupun daring, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi partisipasi mahasiswa serta kebermanfaatan sesi. Nah, di sini core value yang yaitu adaptif dan juga harmonis, di mana ini terkait dengan digital etik, yaitu kegiatan ini menguatkan keterampilan komunikasi interpersonal, empati, dan juga pemecahan masalah mahasiswa yang merupakan bagian penting dari kompetensi sosial dan emosional. Di sini juga terkait dengan manajemen ASN, yaitu pengembangan kompetensi, di mana relevan dengan tahap pelaksanaan dan pengawasan dalam siklus manajemen ASN. Keterkaitan dengan misi di sini terkait dengan visi fakultas yang unggul dalam riset psikologi dan kesehatan berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan yang beradab. Lalu untuk kegiatan yang keempat, yaitu melakukan penyusunan dan publikasi modul pengembangan diri mahasiswa, di mana ini ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah menyusun konten modul berdasarkan hasil asesmen kebutuhan mahasiswa. Lalu yang kedua melakukan validasi isi modul oleh pakar di bidang psikologi dan pendidikan. Lalu yang ketiga mempublikasikan modul dalam bentuk e-book yang dapat diakses secara daring. Nah, untuk core value-nya di sini ada kompeten dan juga berorientasi pelayanan dengan ada kaitannya dengan digital skill, di mana modul ini merupakan produk digital edukatif yang memperkuat substansi pelatihan berbasis literasi digital dan kecakapan hidup mahasiswa. Nah, kegiatan ini juga terkait dengan misi fakultas yang pertama, yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan berakhlak karimah. Lalu untuk kegiatan yang kelima, itu ada melakukan evaluasi dan publikasi hasil program kelas konseling, di mana di sini ada 3 tahapan kegiatan. Yang pertama adalah melakukan penyebaran kuesioner, evaluasi, dan wawancara mendalam dengan peserta. Lalu yang kedua menganalisis hasil evaluasi secara kualitatif dan juga kuantitatif. Dan yang ketiga membuat publikasi hasil dalam bentuk infografis dan laporan ringkas untuk disebarkan kepada stakeholder. Nah, core value yang tercantum dalam kegiatan ini adalah akuntabel dan juga kolaboratif, karena di sini ada kerjasama tim untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data. Nah, untuk Smart ASN-nya di sini terkait dengan digital skill, di mana proses ini mendukung praktik monitoring dan evaluasi program berbasis data digital, serta kemampuan menyajikan informasi secara visual dan komunikatif, dan juga digital safety, karena proses ini juga didukung oleh atasan. Nah, untuk manajemen ASN yang terkait adalah kode etik, aktivitas evaluasi berbasis data kuantitatif dan kualitatif mencerminkan prinsip evaluasi program kerja ASN, di mana kegiatan ini juga mendukung misi yang pertama, misi yang kelima, yaitu mewujudkan tata kelola kelembagaan Fakultas Psikologi dan Kesehatan yang profesional dan berstandar internasional. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan tugas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jangan ditutup dulu Mbak Putri, yang LK 5. Baik, Bu. Nah, ini sudah pas ya sebenarnya. Ya mungkin penulisan aja sih Mbak, yang itu yang di ini tahapannya. Kalau misalnya kegiatannya sudah 1, nah ini Mbak siapa tadi? Mas Syarifuddin tadi ya. Mas Syarifuddin penulisannya seperti ini. Jadi isunya di atas sesuai template. Kemudian di sini kegiatan 1 ya langsung, terus tahapan kegiatan. Jadi kalau kegiatannya itu sudah nomornya 1, mungkin di tahapan tapi output hasil ya nggak apa-apa sih ya. 1, 2, 3 lagi ya nggak apa-apa, atau ABC gitu nggak apa-apa sih ya. Nanti kalau misalnya ada yang atau bahkan poin-poin coret-coret gitu juga boleh sih. Nah, berarti boleh
Akan buletin-buletin gitu ya, Bu? Enggak apa-apa sebenarnya Oh tahapan iya. kegiatannya. Atau A, B, C. Jadi biar enak kalau gini kan kesannya Oke. satu kok di tahapan kegiatan 1, 2, 3 Oke. lagi gitu kan. Output Iya. hasilnya 1, 2, 3 lagi gitu kan. Nah, secara penulisan gitu. Terus yang itu yang keterkaitan substansi mata pelatihan agenda 3 itu bisa di Mbak, di bold, kemudian nggih. yang istilah asing bisa di miring ya. Cetak miring. Oh nggih, nggih, Bu. Nggih, Bu. Oke. Kemudian bisa yang misi organisasi visi itu yang misi yang mana, visi yang mana kan bisa di bold. Oh nggih, baik, Kalau Bu. ini kan jadi satu, jadi biar jelas. Bu. Itu aja. Oke, terima Nggih. kasih Mbak Baik, Putri. Ibu. Baik, Ibu. Monggo di belakang Mbak Putri. Tahu nggak, Lawson itu awalnya cuma toko susu kecil di Ohio, Amerika loh. Semua berawal dari seorang cowok bernama James Joseph J. Lawson. Ibu, mohon maaf, Ibu masih mute, Bu Fatma. Ya, silakan. Ini baru 5 peserta, nggih. Monggo mau LK4 dulu boleh, LK5 dulu boleh. Silakan. Mau presentasi tapi LK5-nya masih setengah jadi, Nggih, Bu. nggak apa-apa, silakan. J. Saya coba yang LK4-nya belum, Bu. Nggih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin presentasi. Ini masih belum jadi seluruhnya, Bu, masih beberapa, butuh koreksinya. Isu yang kami angkat terkait minimnya bekal mahasiswa menuju dunia kerja. Penyebab isunya setelah kita analisis dengan pun yaitu kurangnya bimbingan karir dan soft skill mahasiswa. Gagasan atau konsep judulnya, sementara ini pembekalan skill dan bimbingan karir bagi mahasiswa menuju dunia kerja di FEBI. Untuk LK5-nya, kegiatannya adalah yang pertama, perumusan topik-topik informasi mengenai persiapan menuju dunia kerja dengan tahapan mencari kebutuhan informasi yang relevan melalui internet,
Lalu konsultasi dengan mentor mengenai topik-topiknya, kemudian menyusun topik-topik yang direncanakan yang akan tersedia di dalam platform. Nah, outputnya adalah topik-topik informasi tersebut. Lalu keterkaitan dengan nilai core ASN, ini ada yang organisasi pelayanan memberikan informasi mengenai persiapan menuju dunia kerja, lalu kompeten memberikan informasi yang relevan, lalu adaptif memberikan informasi yang up to date. Nah, keterkaitannya sama agenda 3, yang pertama tentang manajemen ASN, yaitu ada melakukan kegiatan yang secara terencana, itu yang perencanaan, lalu ada pengadaan yaitu menggunakan data agar informasi akuntabel dan akurat, lalu dengan sistem merit yaitu tidak memberikan skill apapun untuk gender tertentu sehingga bersifat universal. Nah, sempat ASN-nya adalah menggunakan internet dan media sosial untuk mencari informasi terkini. Kegiatan satu ini mendukung terselenggaranya misi dari UIN Wali Songo, yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran iptek berbasis kesehatan ilmu untuk menghasilkan lulusan profesional dan berakhlak karimah, lalu menjalankan pengabdian yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat, lalu mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal. Nah, kegiatan selanjutnya setelah menentukan topiknya, lalu melakukan survei dan mempersiapkan kebutuhan untuk mahasiswanya. Yang pertama tentunya mengidentifikasi target respondennya, yaitu mahasiswa akhir ataupun tingkat menengah, lalu menyusun angket berbasis Google Form yang berisi survei terkait kebutuhan soft skill-nya kira-kira apa aja, lalu kesiapan karir yang sudah dimiliki, dan harapan terhadap pembinaan. Lalu mendapatkan izin informal dari prodi atau dosen wali masing-masing mahasiswa dan menyebarkan survei melalui grup WhatsApp. Nanti outputnya adalah informasi skill yang dibutuhkan oleh mahasiswa yang menjadi objek secara khusus. Nilai core value-nya di sini kami coba masukkan semuanya. Ada orientasi pelayanan yaitu memahami kebutuhan nyata mahasiswa sebelum merancang kegiatan. Akuntabel menyusun program berbasis data bukan asumsi, kompeten menggunakan metode ilmiah sederhana untuk menganalisis kebutuhan, lalu harmonis melibatkan mahasiswa lintas jurusan, loyal membantu institusi meningkatkan kualitas lulusan, adaptif menggunakan Google Form dan kanal digital, kolaboratif melibatkan rekan dan pihak lain dalam distribusi dan olah data. Nah, untuk manajemen ASN-nya, melakukan kegiatan secara terencana ini hampir sama dengan tadi, tidak menggunakan skill apapun untuk gender tertentu sehingga bersifat universal. Untuk semata ASN-nya juga sama, menggunakan internet dan media sosial untuk mencari informasi terkini. Kegiatan 2 juga hampir sama dengan kegiatan 1, dengan beberapa misi dari UIN Wali Songo, yaitu terkait penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, lalu pengabdian, dan menggali mengembangkan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal. Lalu tahap selanjutnya yaitu membuat konten literasi untuk penambahan skill mahasiswa. Di sini rencana adalah membuat bank data untuk pelatihan mandiri dengan mengumpulkan dan mengkurasi sumber belajar gratis dan kredibel, baik nanti berupa e-book ataupun video, lalu mengelompokkan materi sesuai tema, entah nanti public speaking, komunikasi, dan lain-lain sesuai dengan hasil tahapan 2. Lalu tetap berkonsultasi dengan mentor, menerima masukan dari pengguna, lalu finalisasi konten yang siap dipublikasikan. Untuk core value-nya, kami taruh hampir semuanya juga. Orientasi pelayanan yaitu menyediakan akses belajar mandiri yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Akuntabel memberi informasi referensi jelas. Kompeten mengkurasi materi yang relevan dan berkualitas, harmonis bisa digunakan seluruh mahasiswa tanpa diskriminasi, loyal membantu mahasiswa berkembang demi kemajuan kampus. Nah, untuk manajemen SN-nya menyediakan akses belajar mandiri yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun untuk penguatan citra institusi sebagai smart governance. Lalu memberikan informasi yang jelas dan bertanggung jawab sebagai bentuk pengelolaan kerja yang akuntabel, membantu mahasiswa berkembang demi kemajuan kampus untuk mengembangkan talenta dan karir. Untuk semata SN-nya masih sama, penyediaan akses belajar mandiri yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun melalui platform online. Untuk kegiatan 3 ini tertambahkan misi dari UIN Wali Songo, yaitu mewujudkan tata pengelolaan kelembagaan profesional berstandar internasional, lalu mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional, nasional, dan internasional. Tahap selanjutnya yang keempat, membuat wadahnya melalui Canva Web. Tadi sudah dikumpulkan materinya, terus dimasukkan ke dalam satu wadah untuk diakses melalui Canva Web.
dengan menyusun dokumen link menjadi satu bank sumber belajar melalui Google Drive atau Notion, terus mendesain Canva web agar menarik, terus memasukkan link yang sudah terkumpulkan ke dalam website untuk diakses. Nanti outputnya adalah website mini berisi uh, link ataupun berisi literasi kerja yang bisa diakses secara mandiri. Core value-nya berorientasi pelayanan, menyediakan akses belajar mandiri yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Ini hampir sama dengan yang atas tadi, ada kompeten, ada akuntabel, dan harmonis, serta loyal. Nah, untuk manajemen ASN-nya, menyediakan akses belajar mandiri yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun untuk menguatkan citra institusi. Dan membantu mahasiswa berkembang demi kemajuan kampus untuk pengembangan talenta dan karir. Smart ASN-nya, penggunaan platform digital dan online agar layanan semakin inklusif digunakan dimanapun dan kapanpun. Untuk misi, untuk kegiatan tempat ini mendukung terselenggaranya misi dari UIN, yaitu menjalankan pendidikan pengajaran IPTEX untuk menghasilkan lulusan profesional dan para hal kalimah, menjalankan pengabdian yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat, lalu mewujudkan tata pengelolaan kelembagaan profesional berstandar internasional. Agenda kelimanya, tahapan kelimanya yaitu lonceng website dan sosialisasi kepada mahasiswa dengan pengadaan sosialisasi di kelas tempat mengajar, terus membuat poster atau e-poster sosialisasi, memanfaatkan media sosial internal kampus melalui grup-grup, lalu melakukan sesi tanya jawab untuk klarifikasi program apakah dibutuhkan dan tidak misalnya ataupun kira-kira kurangnya apa, dan menyediakan pemasukan dan komitmen partisipasi. Outputnya adalah poster dan infografis terkait website. Lalu nilai core value-nya ada berapa? Ada analisis pelayanan, akuntabel, kompeten, dan harmonis. Selanjutnya manajemen ASN dan mata ASN menyampaikan informasi dengan bahasa mudah dan menarik untuk menguatkan budaya kerja, bahwa birokrasi yang terbuka dan mudah melayani siapa saja, memberi transparansi tujuan manfaat hasil kegiatan adalah sebuah penguatan budaya kerja dan pengelolaan kinerja, lalu menjangkau semua mahasiswa tanpa batasan untuk menunjukkan inklusivitas layanan yang masuk dalam pengelolaan kinerja dan pengembangan talenta. Smart ASN-nya penggunaan poster digital dan website sebagai media. Kegiatan limanya mendukung terselenggaranya misi, yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teks. Ini hampir sama dengan yang atas tadi. Ya, ini sama dengan yang atas. Penyelenggaraan pengabdian dan yang bermanfaat, menggali, mengembangkan dan melakukan nilai kearifan lokal, mewujudkan tata pengelolaan kelembagaan profesional berstandar internasional. Nah, selanjutnya selain pengadaan melalui online mandiri, juga pengadaan kelas soft skill bekerja sama dengan UKM. Jadi ada kelas offline-nya juga untuk pelatihannya. Itu menghubungi UKM yang relevan untuk kolaborasi, menentukan jadwal dan tema kelasnya, tentunya dengan survei kembali. Kira-kira skill apa yang paling dibutuhkan untuk diadakan secara offline pelatihannya, terus membuat flyer dan undangan digital, dan tentunya melaksanakan kelas secara hibrid dan sederhana, mencatat absensi dan dokumentasi kegiatan. Outputnya adalah pelatihan soft skill untuk mahasiswa. Nah, orientasi nilai core value-nya, orientasi pelayanan, yaitu memberi ruang pengembangan soft skill informal untuk mahasiswa. Akuntabelnya menyusun jadwal absensi dan dokumentasi sebagai SPC. Berkompeten memasukkan materi relevan, harmonis, menekankan interaksi lintas organisasi mahasiswa. Loyal mendukung peran UKM dan penguatan organisasi mahasiswa, adaptif, kelas bisa tetap muka maupun daring, kolaboratif, sinergi antara UKM. Nah, manajemen ASN-nya adalah memberi ruang pengembangan soft skill informal untuk mahasiswa, yaitu pengembangan talenta dan karir. Lalu menyusun jadwal absensi dan dokumentasi sebagai SPJ, yaitu penguatan budaya kerja, memastikan materi relevan sesuai kode etik kompeten. Lalu kelas diadakan secara hibrid untuk menjangkau seluruh kalangan. Lalu smart ASN-nya menggunakan poster online dan undangan digital, lalu mengadakan pelatihannya bukan hanya melalui media offline, namun juga online. Kegiatan 6 ini mendukung terselenggaranya misi. Ini hampir sama dengan yang atas, Bu. Sepertinya saya tidak perlu baca satu persatu. Dan yang terakhir tentunya evaluasi dan monitoring kegiatan.
berkonsultasi dengan mentor, mengadakan asesmen untuk mahasiswa peserta pelatihan untuk melihat para manfaat ataupun dampak yang telah kita lakukan, meminta masukan dan evaluasi dari para peserta. Outputnya adalah hasil feedback peserta dan hasil nilai dari peserta pra dan pasca, sebelum dan setelah menerima pelatihannya. Lalu ada orientasi, ini nilai core value-nya, orientasi pelayanan, memberi ruang kritik dan saran untuk perbaikan, akuntabel mempunyai data akurat atas masukan dan evaluasi, kompeten, asesmen sebagai bukti pembelajaran berjalan maksimal, dan selanjutnya ada harmonis dan adaptif. Untuk manajemen ASN-nya, penguatan budaya kerja melalui terbukanya kritik dan saran untuk perbaikan tiada henti, asesmen sebagai pengembangan kompetensi ASN dalam menentukan keberhasilan program. Lalu Smart ASN menggunakan platform online untuk pengumpulan bahan evaluasi. Dan selanjutnya, kegiatan 7 ini mendukung terselenggaranya misi yang hampir sama di atas. Ada pengajaran iptek untuk menghasilkan lulusan profesional, penyelenggaraan pengabdian, pengembangan kerjasama, dan tata pengelolaan kelembagaan profesional berstandar nasional. Mungkin itu Bu dari saya. Untuk LK5, untuk LK4 masih belum. Oke, ini juga sudah on the right track ya, hanya anu aja Mas di bold ya. Yang misalnya Oke, siap. digital skill yang mana, digital Oke. literasi yang mana. Jadi biar nampak oh ini udah ada yang kegiatannya ini, bagian-bagiannya ini gitu. Jadi yang apa namanya? Manajemen ASN-nya juga ini yang mana? Yang B, misalnya membantu mahasiswa berkembang. Itu masuk apa? Belum dijelaskan secara spesifik ini siap. yang nomor 4 ini. Maksudnya di sini kayak gini. Nah itu dikurung aja. Makanya kan enggak tahu yang bagian Oke. yang untuk di bold, dikurung, di dalam kurung sebenarnya. Oke, siap. Di dalam kurung di bold, kemudian yang smart ASN itu di kurung dan juga di bold dan juga miring ya karena itu asing, istilah asing. Oke, siap. Oke, gitu aja Mas. Siap. Terima kasih Mas Labib. Oke. Monggo, silakan. Kita sampai jam 12 nggih. Di belakang Mas Labib. Ayo monggo, nggak ada lagi nih.
Saya kira untuk poin-poinnya itu saya kira udah jelas ya. Dari kemarin saya sampaikan di baik di sinkronus maupun di asinkronus 1. Kemarin itu sudah isinya, kemudian nanti isiannya ya. Itu tentang apa dan bagaimana cara menuliskannya itu sudah saya sampaikan. Oke. Untuk nanti ini angkatan 12 ya. Angkatan 12 kebetulan saya nggak coaching, nggak coach ya. Jadi RA pun juga enggak saya ya. Mungkin sama Bapak Ibu yang lain, pembimbing yang lain. Tapi ini di angkatan 12 ini sudah on the right track ya, karena saya dari awal ya, pegang dari awal. Jadi nanti ke ininya sudah on the right track. Hanya nanti mungkin jenengan revisi-revisi kecil aja, kemudian jenengan sesuaikan aja yang konsisten ya, penulisannya itu nanti dilihat kembali. Tidak ada, kalau tidak ada saya akhiri tidak apa-apa. Nanti berarti jam 21 penjenengan tinggal upload aja. Oke. Itu ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu Mas Mbak untuk kegiatan asinkronus 2 ini ya. Jadi sampai sudah untuk nanti penjenengan mulai untuk menyusun atau ke agenda 4 ya, menyusun rancangan aktualisasi dan habituasi. Gitu. Oke, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran, ya. Mudah-mudahan nanti tidak ada kendala, ya, halangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Fatma. Izin live ya. Iya, Bu. Terima kasih.